Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yakni Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPD MPD, dan tak lupa teman-teman semua yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Anida Suaida dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari materi kelompok 8 sampai dengan kelompok 14 di dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Selamat menyimak. Berbicara tentang multikultural, yang berarti mengakui dan mengagungkan perbedaan di dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Nah, sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme ini terserap dalam berbagai interaksi yang ada di dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia. Nah, yang tercakup di dalam kehidupan sosialnya, kehidupan ekonomi, bisnis, politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme harus diperjuangkan. Mengapa demikian? Karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Nah, salah satu upayanya untuk memperjuangkan multikulturalisme ini yaitu dengan melalui pendidikan yang multikultural atau bisa disebut dengan pendidikan yang menunjukkan adanya keragaman. Adapun pendidikan multikultural yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam yaitu bukan sebatas mengisi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan maupun dengan materi pelajaran. Nah, akan tetapi membersihkan jiwanya juga yang harus diisi dengan akhlaknya dan nilai-nilai yang baik dan mengkondisikan itu semua agar bisa menjalani hidup dengan baik. Ibnu Khaldun merupakan seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Adapun karyanya yang terkenal yaitu adalah Kitab Muqaddimah. Adapun konsep pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun ialah ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Nah, akan tetapi ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Karena Ibnu Khaldun sendiri pun mengemukakan bahwa manusia itu secara esensialnya bersifat bodoh atau jahil. Layaknya seperti halnya binatang, manusia itu diibaratkan hanya berupa setetes sperma, segumpal darah, sekerat daging, dan masih ditentukan rupa mentalnya. Artinya, manusia itu adalah sejenis hewan, namun Allah SWT telah membedakan manusia dan hewan itu sendiri dengan memberikan akal pikiran kepada manusia. Nah, pada mulanya, manusia menggunakan akal pemilah, kemudian akal eksperimental, dan akhirnya menggunakan akal kritis. Melalui akal pikiran inilah, manusia itu mampu bertindak secara teratur dan terencana. Dengan kemudian, hasil penelitian beliau itu menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor pendidikan yang ditawarkan Ibnu Khaldun, yakni tujuan pendidik, peserta didik, metode pengajaran, dan materi pendidikan. Pemikiran Ibnu Khaldun pun lebih kepada realistis, bahwa pendidikan itu bukan hanya untuk mengangkat derajat manusia saja, namun agar manusia itu pun mampu memperoleh penghasilan dan menghasilkan industri-industri untuk eksistensi hidup manusia itu ke depannya. Nah, sedangkan salah satu pemikiran beliau tentang jangan berhenti terlalu lama dalam proses belajar. Nah, itu belum ditemukan dalam teori para ahli pendidikan pada masa sekarang. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam itu tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan juga dari segi keduniaannya. Nah, menurutnya, keduanya tidak kalah pentingnya. Keduanya itu harus sama-sama diberikan kepada anak didik. Dalam pandangannya, Ibnu Khaldun itu telah memahami secara mendalam betapa pentingnya psikologi pendidikan bagi guru-guru agar di dalam memberikan mata pelajaran itu tidak diberikan secara sekaligus, melainkan diberikan secara bertahap, dimulai dari yang sederhana kepada yang kompleks, juga tidak menggunakan kekerasan dalam proses belajar mengajar, serta tidak memberikan hukuman kepada anak didik semaunya. Boleh diberikan hukuman itu kalau tidak ada cara lain. Itu pun dilakukan dalam keadaan terpaksa, karena itu semua akan membahayakan perkembangan anak seutuhnya. Nah, menurut Ibnu Khaldun pun, Al-Quran merupakan sebagai pelajaran awal yang harus diberikan kepada anak. Nah, jika anak sudah mencapai taraf perkembangan berpikir sesuai dengan tingkat kemampuannya, karena ini akan menjadikan dasar yang dijadikan sebagai fondasi bagi kelanjutan proses pendidikan dan pengajaran berikutnya. Dari sekian para pembaharu, Muhammad Abduh adalah seorang tokoh yang monumental dan paling bersemangat melakukan pembaharuan bagi dunia Islam, khususnya di bidang pendidikan Islam. Pendidikan Muhammad Abduh itu bertujuan untuk mendidik akal dan jiwa, serta mengembangkannya hingga batas-batas yang memungkinkan anak didik mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Muhammad Abduh pun merumuskan kurikulum berdasarkan tingkatan-tingkatan, yaitu dimulai dari tingkatan dasar, menengah, sampai tingkat tinggi. Nah, perorganisasian ini itu didasarkan pada pembagian manusia sesuai dengan lapangan pekerjaan mereka. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran itu haruslah metode pembelajaran yang dapat membuat murid itu tidak sekedar ingat, tetapi juga paham terhadap apa yang dipelajarinya. Atau dengan kata lain, metode pembelajaran yang didapat itu dapat memudahkan siswa untuk belajar. Nah, sebagai sosok pembaharu, Muhammad Abduh memiliki andil besar dalam perbaikan pembaharuan pemikiran Islam kontemporer. Beberapa kontribusi pemikiran pendidikan Muhammad Abduh dalam pengembangan teori pendidikan Islam itu diantaranya purifikasi, reformasi pendidikan, reformulasi, dan penyatuan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah seorang tokoh pembaru dalam pergerakan Islam Indonesia, antara lain karena ia mengambil peran dalam mengembangkan pendidikan Islam dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern. Nah, ia juga berkepentingan dengan pengembangan pendidikan Islam masyarakatnya, yang menurutnya itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah. Adapun yang melatar belakangi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melakukan pembaru karena beliau merasa prihatin terhadap perilaku masyarakat Islam di Indonesia yang masih mencampur baurkan adat istiadat. Nah, yang jelas-jelas itu bertentangan dengan ajaran umat Islam dan juga melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah. Menurut Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Nah, untuk mewujudkannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menurutnya pendidikan dibagi menjadi 3. Ada pendidikan moral akhlak, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terus ada pendidikan individu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara keyakinan dan intelek, antara akal dan pikiran, serta antara dunia dan akhirat. Ada pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan keinginan hidup masyarakatnya. Nah, di dalam konteks ini, pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat diletakkan sebagai upaya sekaligus
berencana untuk memberikan inspirasi bagi pembentukan dan pembinaan peradaban umat pada masa depan yang lebih proporsional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh utama pendiri lembaga sosial keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu NU atau bisa disebut dengan Nahdlatul Ulama. Organisasi ini bertujuan untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta tradisi Islam. Akan tetapi ketokohan dan keharuman nama beliau bukan hanya karena aktivitas dakwah beliau sebagai pendiri NU, melainkan juga karena beliau termasuk pemikir dan pembaharu pendidikan Islam. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam hal ini itu diwarnai dengan keahliannya dalam bidang hadis dan pemikirannya dalam bidang tasawuf dan fikih. Konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu terdapat dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang terdiri dari 8 bab yang berisi tujuan dari pendidikan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang beretika. Titik tekannya itu pada moralitas tampak mendominasi di berbagai tempat dalam karyanya. Pemikiran beliau tentang perpaduan pesantren yang tradisionalis dengan sekolah barat. Beliau adalah tokoh yang berusaha memelihara tradisi turun-temurun dari pondok pesantren, juga mengembangkan pendidikan keilmuan di pondok pesantren. Dalam menuntut ilmu, peserta didik hendaknya berniat suci untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, mengembangkannya, dan melestarikan nilai-nilai Islam. Bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohannya saja, niatnya itu demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya organisasi Persis itu bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Pada dasarnya, perhatian Persis itu ditunjukkan terutama pada penyebaran paham Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini juga dilakukan melalui berbagai aktivitas, diantaranya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum, tabligh, khutbah, kelompok studi, tadarus, pendirian sekolah-sekolah atau pesantren, penerbitan majalah-majalah dan kitab-kitab, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Peran Persis sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Misalnya, dalam bidang pendidikan ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan, akidah, dan ibadah bagi orang dewasa. Persis juga mendirikan lembaga pendidikan kanak-kanak yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam, bisa disebut PENDIS. Kemudian, pada tanggal 4 Maret 1936, secara resmi Persis mendirikan pesantren Persis yang pertama. Dalam perkembangannya, Persis mengkoordinasi pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di cabang-cabang Persis. Dalam bidang penerbitan, Persis banyak menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah. Melalui penerbitan tersebut, Persis menyebarluaskan pemikiran dan ide-ide mengenai dakwah dan tajdid. Pengembangan selanjutnya, aktivitas Persis meluas ke berbagai aspek lain. Mulai dari bidang pendidikan, tingkat dasar hingga tingkat tinggi, dakwah, bimbingan haji, zakat sosial, ekonomi, perwakafan, dan lain sebagainya. Muhammad Iqbal merupakan seorang filsuf dan sufi dalam dunia Islam. Pendidikan bagi Muhammad Iqbal itu merupakan pendidikan yang dijiwai semangat dan cita-cita. Itu merupakan sumber inspirasi bagi tata kehidupan sosial dan kebudayaan. Maka seharusnya pendidikan itu bersifat dinamis dan kreatif. Itu juga didasarkan pada kemauan dan kemampuan agar dapat menguasai seni ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kekuatan. Pendidikan tersebut adalah pendidikan yang berbasis keyakinan yang optimis mengenai tujuan akhir hidup manusia. Pendidikan yang diharapkan itu sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, yaitu nilai-nilai moral kenegaraan dan nilai-nilai moral keagamaan. Pendidikan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia itu merupakan pendidikan yang mengutamakan kepribadian dengan mewujudkan keseimbangan berupa kebahagiaan lahiriah dan kebahagiaan batiniah. Kebahagiaan material dan spiritualnya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda akan tetapi tetap satu tujuan.
Mungkin cukup sekian ringkasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.